Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Ciputra dengan NPM A1F02007. Kali ini kita akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul gerak meningkat. Selamat menyaksikan. Baiklah, adapun tujuan dalam praktikum kita kali ini, yang pertama itu memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Dan yang ketiga itu menentukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama itu beban yang terdiri dari 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Yang kedua itu ada penjepit kertas. Yang ketiga ada pena. Yang keempat ada penggaris atau mistar. Dan yang keenam itu ada tali. Baiklah, kita langsung saja ke langkah kerja. Yang pertama kita masukkan dulu tali ke dalam tabung pena. Setelah kita masukkan tali kepada dalam tabung pena, kita ikat beban sebanyak 50 gram ke bagian sisi dari tali tersebut. Setelah itu pada bagian yang lain kita ikat dengan beban 100 gram. Setelah kita mengikat beban, kita ukur dari beban 100 gram ke jarak ke tabung pena sepanjang 30 cm. Setelah kita ukur, kita jepit pada bagian sisi beban 50 gram menggunakan penjepit kertas. Setelah kita jepit tali, lalu kita melakukan percobaan dengan memutar beban 100 gram sebanyak 10 putaran. Lalu amati waktu yang diperlukan dalam 10 putaran tersebut. Kita mulai. Tercatat waktu yang dibutuhkan yaitu 0,4,61 detik. Kita lakukan 3 kali percobaan supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kita lakukan percobaan kedua. Didapat hasil 4,82 detik. Kita lakukan percobaan ketiga. Didapatkan hasil waktu 4,37 detik. Baiklah, kita lakukan percobaan yang kedua dengan mengganti masa beban putar menjadi 200 gram. Kita lakukan percobaan sama seperti percobaan tadi. Kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Percobaan pertama. Didapatkan hasil waktu 5,59 detik. Kita lakukan percobaan kedua. Didapatkan waktu sebanyak 6,11 detik. Kita lakukan percobaan ketiga.
Didapatkan waktu 6,70 detik. Baiklah, kita lakukan percobaan ketiga dengan massa beban putar yang sama, yaitu 200 gram. Namun kita pendekkan jarak antara beban putar dengan tabung pena menjadi 15 cm. Kita lakukan percobaan pertama. Tercatat waktu yang dibutuhkan adalah 4,55 detik. Lakukan percobaan kedua. Tercatat waktu yang dibutuhkan adalah 4,43 detik. Kita lakukan percobaan ketiga. Tercatat waktu yang dibutuhkan adalah 4,10 detik. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai data-data percobaan yang telah kita lakukan dan perhitungan-perhitungan yang terlibat dalam percobaan kita tadi. Yang pertama, di percobaan pertama dengan massa beban tetap yaitu 50 gram, massa beban putarnya sebesar 100 gram dan jari-jarinya 30 cm. Di percobaan pertama kita memperoleh waktu 10 putaran sebesar 4,61 detik. Periodenya 0,461 detik dan kecepatan sudutnya 13,622 radian per sekund serta kecepatan linearnya sebesar 408,66 meter per sekund. Di percobaan kedua, waktu untuk 10 putarannya yaitu 4,82 detik dengan periode 0,482 detik, kecepatan sudut 13,029 radian per sekund serta kecepatan linear sebesar 390,87 meter per sekund. Di percobaan ketiga, waktu untuk 10 putarannya sebesar 4,37 detik, periodenya 0,437 detik dan kecepatan sudutnya sebesar 14,370 radian per sekund serta kecepatan linear sebesar 431,1 meter per sekund. Di sini saya juga menghitung lalat mutlak dari waktu 10 putaran dan periodenya, yaitu sebesar 0,13 dan 0,013 di periodenya. Lalat nisbinya sebesar 2,826%, keduanya sama-sama, dan dengan ketelitian 97,174%. Terus gimana sih cara saya mendapatkan periode, kecepatan sudut dan kecepatan linear serta lalat mutlak, lalat nisbi dan ketelitian? Di sini saya menggunakan yang pertama itu periode menggunakan rumus T sama dengan T kecil per N, yang dimana T merupakan periode, T kecil merupakan waktu untuk 10 putaran, dan N sama dengan jumlah putaran. Dengan menggunakan rumus ini dari hasil percobaannya, data-data percobaan yang telah kita lakukan, maka didapatlah periodenya seperti yang tertera di tabel. Yang kedua itu rumus untuk mencari kecepatan sudutnya, yaitu omega sama dengan 2 pi T, dengan keterangan pi merupakan konstanta dan T merupakan periode. Yang ketiga, rumus mencari kecepatan linearnya dengan rumus P sama dengan omega dikali M. P merupakan kecepatan linear, omega merupakan kecepatan sudut, dan R merupakan jari-jari. Selanjutnya, rumus saya mencari lalat mutlak yaitu dengan rumus delta X sama dengan akar dari sigma X min X rata-rata dipadatkan per N dikali N min 1. N merupakan jumlah datanya. Dan untuk mencari lalat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X per X dikali 100%. Dan serta rumus ketelitiannya dengan rumus K sama dengan 100% dikurang lalat nisbi atau delta L. Jadi dengan menggunakan rumus-rumus barusan,
maka didapatlah hasil dari periode, kecepatan sudut, kecepatan linier, ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian seperti yang telah tertera pada tabel. Untuk di percobaan keduanya, cara menghitungnya juga sama dengan pada percobaan tabel percobaan pertama tadi, dengan menggunakan rumus yang sama dan dengan data-data dari percobaan yang telah kita lakukan di percobaan kedua tadi, dan hasilnya bisa dilihat pada tabel. Untuk di percobaan ketiga juga sama. Oke, setelah kita melakukan percobaan tadi dan dengan menggunakan rumus-rumus dengan menghitung kecepatan sudut, kecepatan linier, periode, dan lain sebagainya tadi, maka dapat kita ketahui bahwa besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut itu adalah banyaknya putaran dan waktu yang ditempuh atau besaran periode dalam gerak melingkar. Untuk kecepatan linier itu sendiri dipengaruhi oleh jari-jari dan periode. Adapun rumus dari kecepatan sudut tadi sudah saya jelaskan, yaitu omega sama dengan 2pi per t, atau omega sama dengan 2pi LF. F merupakan frekuensi, yang dimana F itu rumusnya sama dengan 1/t. Untuk mencari rumus untuk mencari kecepatan linier itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu Pi sama dengan 2pi L per T atau omega kali L tadi, atau bisa juga P sama dengan 2pi L dikali frekuensi. Adapun contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari adalah seperti contohnya itu gerak jarum jam yang berputar secara vertikal, gerak roda motor dan mobil pada saat dikendarai, serta gerak komedi putar yang secara horizontal yang mungkin sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adapun grafik. Ini saya membahas dua grafik, yaitu hubungan kecepatan sudut dengan periode dan grafik hubungan kecepatan linier dengan periode. Pada hubungan kecepatan sudut dengan periode itu bisa dilihat di sini grafiknya. Dari data percobaan yang kita peroleh tadi, kita mendapat grafik ini di percobaan pertama ini, dan dengan grafik ini bisa kita simpulkan bahwasanya kecepatan sudut dengan periode ini berbanding kebalik, yaitu semakin besar kecepatan sudutnya maka semakin kecil periodenya. Dan untuk hubungan kecepatan linier dan periode ini juga sama, yaitu berbanding terbalik, yang dimana semakin besar kecepatan liniernya maka semakin kecil periode yang diperoleh. Oke, baiklah, mungkin itu saja praktikum kita kali ini. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan dari teman-teman, silahkan penuhi kolom komentar di bawah. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.